Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melda Setiawan dengan NIM akhir 124. Saya berasal dari kelas Psikologi Keluarga 6C Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah isu yang menarik, yaitu permasalahan yang sering kali terjadi dalam keluarga. Nah, apa sih permasalahannya? Simak video ini selengkapnya untuk mengetahui apa permasalahannya ya. Oke, jadi permasalahan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah mengenai tentang komunikasi dalam keluarga. Kenapa ya saya memilih komunikasi dalam keluarga? Hal itu karena teman saya seringkali curhat. Seperti bagaimana sih cara menyampaikan sesuatu biar kita diberi izin sama orang tua, atau misalnya bagaimana cara kita supaya bisa dekat dengan kakak kita atau lebih terbuka terhadap keluarga kita. Itu permasalahan yang sering banget dialamin sama remaja sekarang. Sebelumnya kita masuk terhadap pengertian dari komunikasi keluarga itu sendiri. Nah, kita sering mendengar komunikasi teman-teman, tapi komunikasi yang sering kita dengar itu sedikit berbeda dengan komunikasi keluarga. Jika komunikasi yang biasanya kita dengar merupakan komunikasi yang secara intens kita melakukan sebuah interaksi atau penyampaian informasi terhadap orang lain. Lalu kalau komunikasi keluarga lebih bahasanya lebih tips teman-teman, dimana kita juga sama melakukan interaksi, kita juga menyampaikan informasi, memberitahu informasi ataupun mendapat informasi. Tapi bedanya kita mengaitkan perasaan karena kedekatan yang sudah kita jalin sejak kita terlahir atau kita ada di dunia, terutama dengan orang tua. Karena kedekatan dan emosi yang ada itu, komunikasi ini lebih sulit untuk dilakukan. Ada rasa canggung, malu, atau rasa sulit aja gitu, tidak percaya diri gitu kalau mau komunikasi dengan keluarga dibanding dengan orang lain yang kita tidak kenal. Nah, komunikasi keluarga sendiri pernah dikutip dalam skripsinya Siska Febrianti, di mana dia mengatakan bahwa komunikasi keluarga adalah kesiapan untuk berbicara terbuka kepada anggota keluarga, entah itu ayah, ibu, saudara, dan lain-lain. Kesiapan itu disertai dengan kejujuran, lalu keterbukaan, dan penerimaan. Apabila kita menemukan sebuah permasalahan dalam keluarga, kita tidak mengedepankan ego, tetapi berdiskusi bersama dan mencari solusi terbaik, teman-teman. Nah, itu komunikasi keluarga menurut Siska Febrianti tadi ya, teman-teman. Nah, komunikasi keluarga sendiri memiliki manfaat atau berdampak terhadap anak yang paling utama. Kenapa? Misal karena dari kecil ketika anak dilahirkan, dia akan menjalin kedekatan dengan pertama orang tuanya, terutama ibunya. Ketika komunikasi itu tertutup, itu akan membentuk konsep diri si anak menjadi pemalu, tertutup juga, dan dia jadi lebih sulit berkomunikasi dengan lingkungannya. Ketika si anak mendapatkan orang tua yang komunikatif, lalu terbuka, memberi anak kesempatan, nah anak juga akan sama, tampil lebih percaya diri, berani berinteraksi dengan lingkungannya, bisa bergaul, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, komunikasi keluarga sangat berpengaruh terhadap konsep diri yang akan membentuk sang anak, dan perilaku anak ke depannya juga ditentukan oleh komunikasi keluarga itu sendiri. Selain itu, selain terhadap anak, komunikasi keluarga juga mempengaruhi hubungan, yaitu yang ada antara suami dan istri. Gimana nih maksudnya? Ketika suami atau istri tidak terbuka satu sama lain, tentu akan ada perasaan ketidakpercayaan. Perasaan ketidakpercayaan akan menjadi bumbu pertama yang kelak akan, jika dikumpulkan terus-menerus, meledak
bisa berakhir pada perceraian. Jadi komunikasi yang baik, keterbukaan dan kejujuran sangat diperlukan untuk langgengnya sebuah hubungan dan baiknya interaksi antara anak dan orang tua ataupun kakak adik. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengaruh komunikasi keluarga terhadap anggota keluarga sendiri. Yang pertama, komunikasi keluarga berkontribusi dalam pembentukan konsep diri. Gimana sih maksudnya? Yaitu setiap anggota keluarga memiliki peranan dalam membentuk konsep diri dan perilaku anak. Ketika anak lahir dan dia menjalin sebuah komunikasi dengan keluarganya, hal itu akan menjadikan anak pribadi yang tertutup atau terbuka, percaya dengan dunia atau tidak. Nah, komunikasi yang pertama sendiri itu yaitu ketika keluarga mulai berbicara. Nah, meliputi komunikasi verbal dan non-verbal. Cara-caranya juga mengembangkan dari konsep diri terutama anak-anak dan remaja. Gimana sih maksudnya? Yaitu gini. Ketika anak dari awal sudah mulai atau biasa membicarakan sesuatu dengan orang tuanya, ketika remaja anak mulai dekat dengan lingkungan sosial atau teman-temannya, anak akan tetap kembali kepada orang tua ketika mereka mendapati sebuah masalah. Karena apa? Karena komunikasi yang baik antara orang tua dan anak gitu. Ketika anak dari awal tidak diajak berbicara, tidak dipersilakan berbicara, menggunakan pola asuh yang otoriter atau apa-apa mengikuti orang tua, anak akan menjadi sangat tertutup. Dan ketika dia menghadapi sebuah permasalahan di dunia luar, anak akan enggan kembali kepada keluarga dan dia lebih memilih kepada teman-temannya. Namun terkadang anak memilih pergaulan yang salah, itu yang berbahaya. Pergaulan yang salah ini akan malah menjerumuskan anak terhadap hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting. Selain membentuk konsep diri, juga membentuk bagaimana anak itu ketika mendapatkan sebuah permasalahan. Nah, yang kedua, komunikasi keluarga memberikan pengakuan dan juga dukungan yang diperlukan. Gimana nih maksudnya? Yaitu setiap anggota keluarga memiliki peran di mana mereka harusnya saling mendukung. Ayah, ibu, anak, dan kakak adik itu ketika keluarga mendapatkan sebuah hal yang membanggakan, diberi penghargaan. Penghargaannya bisa berupa pujian atau pengakuan kayak, wah kamu hebat ya, bagus, semangat, terus kembangkan gitu. Jadi jangan ragu untuk memberikan kata-kata penghargaan atau yang baik. Jangan takut dengan itu anak menjadi sombong dan lain-lain, tidak. Justru anak memerlukan itu untuk sadar bahwa dia diakui dan didukung oleh keluarganya sendiri. Yang ketiga, komunikasi keluarga itu membangun sebuah model. Kita pernah belajar di psikologi tentang modeling. Nah, itu dalam komunikasi keluarga, nah modeling ini juga mempengaruhi. Gimana maksudnya? Yaitu ketika orang tua memberikan contoh komunikasi yang tertutup, misalnya ayah dan ibunya tertutup, atau kalau bicara suka teriak-teriak, kalau menyalahi anak itu marah-marah, anak akan merespon hal yang sama. Anak akan berteriak ketika dia disalahkan, anak akan menjadi pribadi yang keras dan sulit untuk diajak berbicara secara lembut. Itu teman-teman. Jadi ketika kita ingin memiliki anak yang sabar, anak yang mau mendengarkan, kita sama harus menjadi contoh pertama. Jangan menuntut anak kayak kamu harus sopan, kamu harus nurut, harus gini-gini, tapi kita sendiri tidak mencontohkan itu kepada anak. Karena sejatinya memberitahu sama mencontohkan merupakan hal yang lebih baik. Lalu yang keempat adalah komunikasi keluarga antar generasi. Nah, ini sama saja dengan penghangat. Mungkin benar dalam keluarga kecil atau keluarga inti yang mana terjalin dari ayah, ibu, anak, itu merupakan keluarga utama. Akan tetapi ketika anak antar generasi seperti anak atau cucu dekat juga dengan kakek neneknya atau sepupu-sepupunya, paman bibinya, itu akan membuat anak merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi dan juga menyampaikan sesuatu. Itu akan membuat anak menjadi pribadi yang hangat dan bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok.
Oke, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang dapat meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Nah, yang pertama itu adalah dengan cara kita membuka jalur untuk berkomunikasi. Membuka jalur untuk berkomunikasi ini gimana sih maksudnya? Yaitu kita sediakan waktu untuk keluarga bisa saling mengutarakan pendapat, perasaan. Biasanya orang Amerika mengadakan waktu untuk komunikasi itu ketika jam makan malam. Itu mereka akan menceritakan apa yang mereka alami hari itu, lalu bagaimana perasaan mereka dan lain-lain itu akan diceritakan. Nah, tetapi berbeda dengan budaya kita. Budaya kita mengharuskan ketika berbicara itu adalah diam. Maksudnya kita diam dan fokus memakan makanan kita. Jadi solusi terbaiknya adalah kita setelah makan mungkin tidak masuk kamar atau sholat berjamaah dulu. Kemudian kita akan kumpul di ruang keluarga, lalu bisa mengutarakan apa yang terjadi hari ini. Nah, itu salah satunya. Ketika anak menginginkan sesuatu atau orang tua ingin menyampaikan sebuah sesuatu kepada anak, tentu akan lebih mudah ketika memang sudah ada waktunya gitu. Yang kedua adalah menghadapi pengaruh ketidakseimbangan kekuasaan. Ini cukup kompleks dan menarik ya teman-teman, dimana maksud dari kekuasaan ini adalah seperti ini. Orang tua merupakan ibaratnya distributor yang memberikan kita pakaian, kebutuhan, rumah, lalu juga biaya hidup dan lain-lain. Nah, orang tua itu biasanya akan merasa saya yang ibaratnya memberi kamu A, B, C, dan D sehingga kedudukan saya lebih tinggi dan kamu harus nurut gitu. Itu maksudnya ketidakseimbangan yang dapat merusak. Jadi kita harus menghadapi itu dengan bijaksana. Lain ceritanya misalnya orang tua memiliki kekuasaan kan, sehingga kekuasaan tertinggi ada di orang tua sebagai yang menafkahi, merawat, dan juga menyediakan tempat tinggal. Nah, orang tua akan merasa kekuasaan tertinggi ada di tangannya, lalu akan terkadang orang tua itu lupa ketika ada anak yang istimewa atau anak yang berprestasi. Biasanya anak yang berprestasi akan diberikan keinginannya secara penuh atau dilebihkan kasih sayangnya. Tetapi ada anak yang biasa aja atau bahkan cenderung suka membuat masalah, itu orang tua biasanya malah mengabaikan. Nah, hal seperti itu salah karena ketidakseimbangan dari kekuasaan itu sendiri. Jadi setiap anak itu sama, tergantung bagaimana orang tua memperlakukan anaknya juga gitu. Setiap anak memiliki bakat. Selanjutnya adalah yaitu mengenali dan menyesuaikan kepada perubahan yang terjadi. Misal ketika anak kita beranjak dewasa atau misalnya remaja, pasti akan lebih tertutup. Misalnya anak perempuan akan lebih malu untuk berbicara dengan ayahnya. Anak laki-laki akan lebih malu untuk dekat dengan ibunya, atau ada rasa canggung antara anak dan orang tua. Hal itu merupakan hal yang biasa. Kita beri kesempatan kepada anak jika memang yang dia perlukan adalah waktu sendiri, tetapi jangan dilepaskan, teman-teman. Kita bisa memberikan anak kesempatan atau waktu untuk sendiri, tapi kita tetap mencoba memberi pengertian, mencoba tetap selalu ada, sehingga anak akan sadar bahwa ketika dia dewasa pun dia tetap anak kita, tetap bisa seperti biasanya, meskipun mungkin intensitasnya yang sedikit dikurangkan. Lalu yang keempat ada menghormati kepentingan individu. Nah, ini juga hal yang sering menjadi pemicu perbedaan pendapat atau komunikasi yang buruk. Misal orang tua memiliki kepentingan A, lalu atau memiliki konsep A, dia memaksakan kehendak tersebut terhadap anaknya, padahal kepentingan itu udah nggak sesuai lagi sama zaman. Kalau contoh yang mudahnya mungkin jarang kita temui itu misalnya orang tua akan mengatur anak dengan kasar, seperti kamu harus berbicara dengan kromo, kamu nggak boleh menggunakan HP gini. Nah, terlalu mengatur itu tidak sesuai kan dengan kepentingan zaman, dimana zaman sekarang kita harus memang menggunakan internet, gadget, dan lain-lain. Jadi sesuaikan juga dengan kepentingan. Apakah ini baik untuk orang tua saja, untuk anak saja, ataukah baik untuk semua? Tuh. Lalu yang terakhir adalah
menanamkan nilai-nilai keislaman. Itu dia teman-teman. Jadi dalam komunikasi keluarga kita perlu menanamkan keislaman, dimana anak harus berbicara dengan sopan kepada orang tua. Kita ajari bagaimana sih Islam itu, anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak itu perlu diajarkan, sehingga jika kita terus berpegang kepada agama kita, keislaman, insya Allah komunikasi yang kita jalin akan menjadi komunikasi yang baik gitu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Semangat untuk tetap menjalin komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik, dan hubungan yang baik tentu akan membuat kita semua bahagia dan nyaman menjalaninya. Dari saya, Melda Setiawan, saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.